Al-qaumu ja'alu lahum hamman wahidan. Orang-orang yang saleh itu, para aulia Allah itu, kaum itu, mereka keinginannya atau cita-citanya hanya satu. Mereka membuat hanya punya satu cita-cita. Kepengenannya siji, keinginannya hanya satu, enggak macam-macam, hanya satu. Akhrajul asya'a an qulubihim. Mereka keluarkan semuanya, apa saja, dari hati mereka. Mereka hanya punya satu cita-cita. Hal-hal yang lain selain cita-cita itu semuanya dibersihkan dari hati mereka. Wa askanuha syai'an wahidan. Lalu mereka isi hati mereka itu hanya dengan satu perkara saja. Tidak perlu banyak perkara ya, satu saja perkaranya. Ya, perkara kan? Ya, orang Islam tuh kebanyakan perkara sih. Iya. Lakal asya, tidak seperti yang lain-lainnya. Jadi hati mereka dibersihkan, diisi hanya dengan satu saja, tidak seperti yang lain, yaitu cita-citanya hanya satu. Akhlasu ibadatihim, mereka memurnikan, mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka. Mereka bersihkan ibadah-ibadah mereka minar riya, dari penyakit riya, dari penyakit carmuk, dari penyakit jual tampang. Carmuk, jual tampang, riya, ingin dilihat, ya, itu mereka bersihkan semuanya itu. Wan nifaq, dan kemunafikan. Wasum'ah, dan nama baik, popularitas. Apapun yang mereka lakukan dalam mereka beribadah kepada Allah murni, sudah tidak ada rasa kepengen dilihat lagi. Tidak, sifatnya tidak pernah pura-pura karena terpaksa, dan juga bukan lagi cara cari nama. Haqqaqu al-ubudiyata li rabbihim azza wa jalla. Ibadah mereka benar-benar direalisasikan, diimplementasikan hanya untuk Tuhan mereka saja. Wa antum, tapi kalau kamu gimana? Wa antum abidal khalqi, kamu hambanya makhluk. Kamu penyembah makhluk. Abidar riya, hambanya penyakit riya. Wan nifaq, dan hambanya kemunafikan. Wa ibadul khalqi, dan hambanya makhluk. Wal ahwiyati, dan hambanya hawa nafsu. Wal hududi, dan hambanya kepentingan-kepentingan. Wasana, dan hambanya sanjungan-sanjungan. Semua apa yang kau lakukan, semua sekitar itu. Semua kebaikan yang kau lakukan hanya berpura-pura, hanya cari nama, hanya jual tampang untuk kepentingan, bagi-bagi duit untuk mendapatkan suara, betul? Iya, bilang aja iya gitu. Ya. Begitu nggak jadi, diminta lagi. Mana kembali? Nggak jadi.
Ya, ngasih perempuan juga sama, begitu nggak jadi kawin diminta lagi gelangnya. Ya. Ma fikum man tahaqqaqat lahul ubudiyah. Tidak ada di antara kamu yang betul-betul bisa merealisasikan peribadatanmu dengan benar. Illa man yasha Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Azza wa Jalla, ahadu afrad, itu pun kalau ada hanya seorang dua orang saja. Ki semenyake ki sing ikhlas mung siji loro kedergakeun gitu. Sejene macarmu kabeh bikin. Iya. Mencari sanjungan, gitu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ngomongnya keras seperti ini, makanya beliau banyak para ulama kiai yang membenci beliau. Dan konon ada konspirasi runding-runding kejahatan untuk menghabisi nyawanya. Ya. Jadi kalau ada waliullah dibunuh orang itu sudah biasa. Para nabi juga matinya kebanyakan dibunuh kok. Kalau tidak juga mungkin karena kita tidak tahu. Matinya mati diracun. Ya kan? Mati dibunuh. Itu. Ya kenapa? Karena melawan kepentingan orang banyak. Itu. Jadi kalau kamu tidak berani dibunuh orang, ya gak usah ngomong bener dah, gitu aja. Ikut aja mereka. Ahadu afrad hadza ya'budud dunya. Ini orang nih ya benar-benar menyembah dunia. Wa yuhibbu dawamaha, orang ini ya kepengennya dunia ini diabadikan, pengen hidup selamanya, pengen kaya selamanya, pengen sehat selamanya, pengen langgeng. Wa yakhafu zawalaha, mereka itu juga orang-orang yang takut kehilangan dunia, takut kehabisan dunia, takut meninggalkan dunia, takut miskin, takut mati, takut melarat, takut nggak bisa makan. Sehari-hari rasa takut itu mencekam pikiranmu. Iya. Tapi orangnya rajin sembahyang, nggak ada urusan dengan sembahyang. Banyak orang sembahyang, masjid jalan terus. Banyak orang sembahyang, ya, rajin tiap berjamaah, tapi untuk besok masih takut nanti makannya dari mana. Sholatnya tidak membawa kedamaian di hatinya, enggak. Sholatnya tidak mencegah kejahatan, tidak, ongkong baik. Iya. Sembayangnya wakal, lincangnya wakal. Ya, sholatnya rajin, ngelacurnya rajin juga. Sholat berjamaahnya rajin, bertengkarnya juga rajin juga. Ya. Wa hadza ya'budul khalqa, yang ini menyembah sesama manusia. Ditongor-tongor oleh orang kaya nurut aja, disuruh apa saja nurut saja. Ya khafu minhum, takut sama mereka. Wa yarjuhum, dan ada yang diharapkan dari mereka, takut dipecat.
ya kan, takut nggak dikasih pekerjaan, berharap barangkali bapak ini bisa bantu saya barangkali gitu, sedina-dina ngewer-ngewer proposal baik, terus kadang ngaku baik ya. Iya. Setiap hari nyanyinya lagunya lagu Yadana. Yadana ya, Yadana. Iya. Iya. Kalau dulu nama lagunya lagu Yahamawi ya Mismis. Ya kan. Setelah itu Yadana lagi. Ya karena apa? Ya karena kamu bercerita tentang kesulitan-kesulitanmu. Pondok ini kurang kamar, pondok ini kurang ini, uang makannya kurang segala macam. Kau ceritakan kepada orang lain. Sebab apa? Itu menunjukkan kamu menunggu belas kasihan orang lain. Jujur aja dah. Iya kan? Ngapain lo ceritain? Kalau ya kamu yakin punya Allah, nggak usah cerita kesulitan tuh. Kulitnya bagaimana kayak cukup, alhamdulillah, itu aja. Untuk biaya guru-guru mana cukup, alhamdulillah. Tolong bikin proposal, ngapain bikin proposal? Jangan menghina aku. Atas dasar apa kau menyuruh aku bikin proposal minta sama kamu? Saking suwe konon ngokon kita njaluk nisir aku. Ini bahasanya Syekh Abdul Qadir Al Jalani, bukan saya nih mah. Loh iya aja. Ada pejabat, Pak ya tolong dong, sok bikin proposal, saya bantu. Kok sombong banget sih? Aku suruh minta kepada kamu. Saking sugih sira kono. Ora. Aku hanya minta sama Allah aja. Gitu. Baru kamu berwibawa. Iya. Ya karena kelakuanmu seperti itu, maka mereka mengatakannya kamu itu Kiai Siteng. Wis, jujur bikin mau, saya tahu kok. Iya dong. Gitu. Jadi dimaksudkan ya'budul khalqa yakhafu minhum wa yarjuhum, itu mereka mengharapkan belas kasihan orang-orang kaya itu. Ada yang diharapkan, minta dibantu. Wa hadza ya'budul jannah. Nah, ada lagi yang ini nyembah surga. Nah, semua yang dilakukan setiap sembahyang, imajinasinya ngayal bidadari 40 yang ganteng, yang cantik-cantik, yang putih blorok-blorok, si ngelobra ini kah sambil bersahwat juga, mikir bidadari sih, sekalipun dibanding-bandingkan dengan cewek-cewek cantik di sinilah barangkali. Yarju na'imaha, berharap kepengen bisa menikmati surga dengan bidadarinya, dengan sungai susunya, dengan sungai araknya, dengan sungai madunya, kan gitu. Sampai sambil sembayang kamu berimajinasi membayangkan bidadari 40 kongkon jejer. Terus kamunya gelundung. Sinting kamunya tuh. Semuanya sinting itu tuh. Kita kepaham sih. Iya. Bener-bener ya kan gila ini teman-teman. Masa boro-boro. Ya.
wala yarju khaliqaha, tapi sama sekali tidak pernah terpikir kepada sang penciptanya, tidak pernah berharap belas kasihan sang penciptanya, kepengen masuk surga saja dengan penciptanya, nggak usah ketemu. Nah ibu-ibu nih saya nanya, andaikan ada seorang perempuan yang mencintaimu, kamu orang kaya, dia pengen tinggal di rumahmu yang mewah itu, tapi kepengen mengawini kamu, mau gak? Hanya ingin tinggal di rumah mewah itu, tapi nggak mau ketemu sama pemiliknya. Wong jejak begini. Jadi sira jejak beli. Jadi hanya pengen surga, Allahnya tidak pernah terpikirkan. Nggak ada keinginan sedikit pun engkau ingin bertemu dengan sang pencipta. Ambu baika. Malah wedi saya bertemuku. Ayo wedi beli ketemu insyaallah. Wedi beli. Laman kau bengi bagian. Siapa yang ketemu Allah? Nanti pagi, sok kacung yang mau ntar pagi ketemu sama Allah. Jujur aja, iya enggak? Betul enggak? Mau ketemu kan? Iya, itu. Wahada ya'budun nar. Yang ini lagi malah nyembah neraka sekalian. Iya. Ya khafu minha, takut masuk neraka. Wala yakhafu min khaliqiha, tapi tidak pernah takut kepada yang mencipta nerakanya. Mal khalqu wa mal jannatu wa manar wa man siwa. Apa artinya itu makhluk? Apa itu artinya surga? Apa itu artinya neraka? Apa itu artinya semua? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka tidak disuruh apapun kecuali supaya mereka mengabdi kepada Allah dengan tulus, dengan setulus-tulusnya. Itu ternyata ibadahnya tidak tulus karena ada something else, ada sesuatu yang lain yang kau harapkan. Kalau ada seorang kekasihmu perempuan, kau kasih uang, tapi dia paham dia ngasih uang karena kamu ingin mencium, nggak bakal mau dikasih itu. Orang segbita, orang doyan. Iya. Kamu sering gak ada orang ngasih, kamu sadar yang ngasih ada tujuan tertentu, kau terimanya dengan senang hati atau dengan sakit hati? Ya. Bawa sambal goreng, bawa sop, tujuannya pengen cari utang. Ada enggak? Ya iya. Pura-pura ngasih ini, padahal itu namanya ada udang di balik anak petek cilik. Kecil peteknya itu. Enggak besar, anak petek cilik karena. Semua kita melihat kebaikan-kebaikan manusia, di balik itu selalu ada pamrih. Kenapa? Ya. Padahal Allah menyuruh yang tulus dong. Mengabdi kepada Allah dengan setulus hatimu. Jangan ada keinginan yang lain.